Halo, kembali lagi kita dalam bahas soal matematika. Sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu ya. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman. Jadi, kita bisa belajar bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Kali ini kita akan bahas mengenai matriks, yaitu matriks untuk episode kedua. Di sini terdapat 4 soal, mari langsung kita bahas. Kita masuk nomor 1. Di sini diketahui matriks A dan I, di mana elemen yang dapat kita lihat di soal. Dan diketahui juga matriks A kuadrat itu sama dengan P kali matriks A dan Q dikali matriks I, di mana P dan Q itu konstanta. Kemudian kita diminta tentukan nilai P dan Q. Langsung kita bisa tulis ya. Kita tulis persamaan yang diketahui adalah A kuadrat sama dengan konstanta P dikali matriks A ditambah konstanta Q dikali matriks I. Kita fokus ke ruas kiri, yaitu yang terdapat A kuadrat. Perlu kalian ketahui bahwa jika matriks dikuadratkan, bukan berarti elemennya kita kuadratkan, melainkan matriksnya kita kuadratkan. Agar lebih jelas, saya tuliskan menjadi anggota atau elemen dari A itu 1, 2, 3, dan 4. Maka kita kalikan atau kuadratkan, maka kita kalikan matriks A. Maka kita kalikan matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lakukan perkalian matriksnya. Untuk caranya dapat kalian lihat di video tentang matriks episode pertama. Dan ini akan dilakukan dengan gerakan cepat ya. Sudah seperti ini, kita lakukan penjumlahannya. Sudah sampai sini, maka inilah hasil dari matriks A kuadrat. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk di ruas kanan. Sama dengan konstanta P dikali matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Ditambah konstanta Q dikali dengan matriks I dengan elemen 1, 0, 0, 1. Kita geser ke sebelah kanan ya. Kemudian, maka untuk ruas kanan kita dapat selesaikan menjadi sampai sini, maka kita pertama-tama akan mencari nilai P terlebih dahulu. Dengan cara kita lihat di sini terdapat 2P di baris 1 lajur 2 dengan bernilai 10. Maka kita dapat tulis di sini di baris 1 lajur 2 adalah 2P sama dengan 10. Maka P itu bernilai 10 dibagi 2 dan hasilnya 5. P sudah diketahui, maka kita lihat yang terdapat nilai Q, yaitu di baris 1 lajur 1. Maka kita fokus di baris 1 lajur 1. Terdapat P plus Q sama dengan 7. Untuk itu kita masukkan nilai P adalah 5. Dan Q yang ditanyakan sama dengan 7. Dan Q sama dengan 7 dikurang 5. Dan hasilnya adalah 2. Sampai sini sudah diketahui nilai P dan Q. Maka inilah
penyelesaian dari nomor 1. Sebagai not tambahan untuk kalian, tidak hanya baris 1 lajur 1 yang terdapat nilai P, melainkan kita punya nilai P juga pada baris 2 lajur 1. Maka kita tulis di sini cara lain, tapi hasilnya akan sama saja ya. Maka di sini baris 2 lajur 1, 3P sama dengan 15. Dan P hasilnya adalah 15 bagi 3. P sama dengan 5. Begitupun jika kita lakukan di baris 2 lajur 2. Maka kita fokus di baris 2 lajur 2, 4P ditambah Q sama dengan 22. Dan P kita masukkan nilainya 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah Q sama dengan 22. Kemudian Q sama dengan 22 dikurang 20. Hasilnya adalah 2. Kita dapat lihat di sini P dan Q nilainya sama dengan yang kita pertama lakukan, yaitu P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2. Maka dengan bagian manapun yang kita pilih atau cara apapun yang dapat kita lakukan, itu hasilnya akan sama. Bisa dimengerti ya? Kita masuk nomor 2. Di sini diketahui matriks A dengan elemen sebagai berikut. Dan determinan A dikurang A transpose sama dengan 0. Kemudian kita diminta tentukan inverse dari matriks A. Maka caranya kita mencari matriks A terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui matriks A itu, kita lihat di sini terdapat elemen dengan variabel A. Di sini ditulis A kecil ya. Maka nilai ini belum diketahui. Dan kita perlu mencari nilai A kecil ini terlebih dahulu. Langsung saja, lebih jelasnya kita langsung bisa tulis. Kita tulis dahulu matriks A dengan elemen min 1, A, 1, 1. Kemudian kita akan mencari A transpose terlebih dahulu. Caranya dapat kita lihat di kotak merah ini. Maka kita peroleh A transpose itu adalah dengan elemen min 1, 1, A, 1. Langkah selanjutnya, kita masuk ke determinan dari A dikurang A transpose. Kita lakukan di sebelah kanan. Maka kita geser ya. Di sini determinan dari A dikurang A transpose itu sama dengan 0. Maka kita tulis elemen masing-masingnya menjadi min 1 A 1, 1. Kemudian elemen dari A transpose itu min 1, 1, A, 1. Sama dengan 0. Kita operasikan selisih dari matriks ini menjadi, untuk baris 1 lajur 1 kita punya min 1 dikurang min 1. Kemudian untuk baris 1 lajur 2 kita punya A min 1. Baris 2 lajur 1 kita punya 1 min A. Dan terakhir baris 2 lajur 2 kita punya 1 min 1. Maka kemudian kita sederhanakan, min 1 dikurang min 1 itu hasilnya adalah 0. Bisa dipahami ya, ini artinya min 1 ditambah 1. Selanjutnya A min 1. 1 min A dan 0. Maka ini adalah bentuk matriks untuk hasil dari A dikurang A transpose. Kemudian hasil determinannya itu sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita perlu ketahui bentuk umum dari determinan. Dapat kita lihat di kotak merah ini.
Maka kita punya 0 dikali 0. 0 dikali 0 dikurang 1 min A dikali A min 1. Itu sama dengan 0. Maka kita punya ini 0 dikurang. Kemudian kita punya perkalian ini menjadi min 1 plus A min A kuadrat sama dengan 0. Kemudian 0 dikurang min 1 plus 2A dikurang A kuadrat sama dengan 0. Hasil ini merupakan hasil perkalian dari bentuk aljabar ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa lihat di video di channel ini untuk perkalian aljabar. Selanjutnya kita punya min. Untuk min ini dapat kita masukkan ke dalam kurung ini. Hasilnya menjadi 1 dikurang 2A ditambah A kuadrat sama dengan 0. Untuk bentuk umumnya, bentuk A kuadrat ini berada di paling depan, disusul oleh variabel dengan pangkat 1, yaitu min 2A, selanjutnya plus 1. Kemudian kita perlu faktorisasi untuk mencari nilai A. Caranya, A. Kemudian perkalian yang hasilnya 1, kemudian penjumlahannya yang hasilnya min 2, yaitu min 1 dan min 1. Ini sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh A min 1 sama dengan 0. Berikutnya ini juga A min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh A sama dengan 1. Begitupun A sama dengan 1. Maka kita peroleh di sini variabel A itu bernilai 1. Dan langkah selanjutnya kita mencari matriks A. Maka matriks A kita masukkan min 1 A 1 1. Dan A sudah diketahui, maka min 1 1 1 1. Langkah terakhir adalah kita mencari inverse dari A. Bentuk umum dari inverse matriks dapat kita lihat di kotak merah ini. Selanjutnya kita tulis di sini inverse dari matriks A sama dengan, kita tulis kembali rumusnya, yaitu AD dikurang BC. Kemudian dikali bentuk matriksnya D min B min C A. Kita masukkan ke rumusnya menjadi min 1 dikali 1 min 1 kurang BC, yaitu 1 dikali 1. Selanjutnya D itu adalah 1, sedangkan min B, min B nya bernilai 1, maka min 1. Begitupun dengan min C, min C bernilai 1, maka min 1. Dan A nilainya adalah min 1. Selanjutnya 1 per min 2. Di sini 1 min 1 min 1 min 1. Yang terakhir kita punya, lihat di sini matriks dikalikan dengan min setengah, maka kita punya matriks dengan elemen min 1 per 2, kemudian ini menjadi positif, yaitu setengah, dan selanjutnya ini juga positif, dan ini juga positif setengah. Maka inilah penyelesaian dari nomor 2. Kita masuk nomor 3. Khusus nomor 3, saya akan jadikan latihan untuk kalian kerjakan sendiri ya. Kalian bisa pause dahulu video ini, kemudian kalian cocokkan dengan hasil pembahasan saya di akhir nanti.
karena saya akan melakukan pembahasan dengan gerakan cepat. Kalian bisa pause dari sekarang, kita langsung mulai pembahasannya. Sampai sini, maka kita mengetahui elemen dari matriks A yang terdiri dari A, B, C, dan D. Selanjutnya, kita akan menentukan inverse dari matriks A. Maka kita geser ke kanan. Sampai sini, maka inilah penyelesaian dari nomor 3. Bagaimana? Apakah jawaban kalian cocok? Jika cocok, kalian bisa tulis di komen ya, agar saya bisa tahu apakah pembahasan ini sudah dapat dimengerti atau belum. Terima kasih. Kita masuk nomor 4. Di sini terdapat matriks berordo 3 kali 3 dengan nilai determinan sama dengan min 15. Kemudian, kita diminta tentukan nilai X. Kita dapat lihat di sini, X berada pada salah satu elemen dalam matriks tersebut. Maka, kita langsung bisa tulis. Kita tulis matriksnya berordo 3 kali 3. 1, min 2, 2, min 4, X, 1, 2, min 1, X. Perlu kalian ketahui untuk mencari determinan dari bentuk matriks ordo 3 kali 3, yaitu kita bisa tuliskan lajur 1 dan lajur 2-nya kembali. Yaitu lajur pertama, lajur 1 terdiri dari 1, min 4, 2. Dan lajur 2 terdiri min 2, X, dan min 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat kalikan elemen yang berada di garis merah ini menjadi 1 dikali X dikali X. Langkah selanjutnya, lakukan hal sama pada garis berikutnya. Kita buat garis. Kita hapus dahulu garis yang sebelumnya. Ya. Kita buat garis baru ya. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan dan lakukan perkalian untuk elemen yang berada di garis merah ini. Min 2 dikali 1 dikali 2. Langkah selanjutnya, lakukan hal sama pada garis berikutnya. Kita buat garis, kita hapus dahulu garis yang sebelumnya. Ya, kita akan buat garis baru. Kemudian kita akan lakukan penjumlahan, yaitu ditambah dengan hasil perkalian untuk elemen yang berada di garis merah ini, yaitu 2 dikali min 4 dikali min 1. Langkah selanjutnya, kita akan hapus dahulu garis ini ya. Ya, untuk kebalikannya, jika tadi
adalah miring ke kanan, maka kita akan melakukan garis untuk miring ke kiri. Ya. Sama halnya dengan yang tadi, kita akan melakukan perkalian pada elemen yang berada dalam garis ini. Namun untuk kali ini bukan ditambah lagi ya, tapi melainkan dikurang, yaitu agar lebih jelasnya kita akan geser ke kanan ya. Jadi min dalam kurung 2 dikali X dikali 2. Langkah selanjutnya, lakukan yang sama pada garis berikutnya. Kita buat garis, kita hapus dahulu garis yang sebelumnya. Ya. Kita buat garis baru ya. Ya, sampai sini kita dapat lihat ini adalah determinan dari matriks berodo 3x3 tadi. Dan nilainya itu sama dengan min 15. Selanjutnya kita selesaikan operasi yang berada di ruas kiri ini. Menjadi X kuadrat dikurang 4 ditambah 8 dikurang 4X ditambah 1 dikurang 8X sama dengan min 15. Kemudian kita punya X kuadrat. Kita dahulukan variabel yang pangkat 1 dahulu ya. Jadi min 12X kemudian plus 5 sama dengan min 15. Kemudian kita punya X kuadrat min 12X plus 5 ditambah 15 sama dengan 0. Dan ya, sampai sini kita akan mencari nilai X dengan cara mencari akar persamaan melalui faktorisasi. Menjadi ini X dan X. Kita perlu mencari dua nilai yang hasil perkaliannya itu 20, sedangkan penjumlahannya hasilnya min 12, yaitu min 10 dan min 2. Oleh karenanya kita punya akar persamaan X min 10 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0. Di mana X itu sama dengan 10 dan X juga sama dengan 2. Oleh karenanya kita memiliki dua nilai X, yaitu X sama dengan 10 dan X sama dengan 2. Untuk itulah maka inilah penyelesaian dari nomor 4. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.